Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, nice to meet you all on this YouTube channel Asli Belajar. I'm very happy and curious to have a special day with you, learning with me Ramyani in the subject of spoken English for intermediate levels. Saya senang sekali dan bersemangat untuk belajar bersama tentang spoken English for intermediate learners. And now we have the title, Warming Up Our Speaking Ability. Jadi kita akan pemanasan tentang keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Pemanasannya apa saja? Pemanasannya berkaitan dengan teori-teori yang perlu kita kaji ulang dan kita bahas satu persatu menggunakan slide yang sudah saya siapkan. Maka dari itu, agar berkah, let's start this class by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go to the slide. Happy learning and keep going. On this first slide, we have the red phrase, spoken English. What should we do with the phrase spoken English? Apa yang harus kita lakukan ya pada frasa spoken English? Maybe in your mind, you will have many vocabularies. Can be a synonym for spoken. Spoken, speak, oral, speaking, talking, speech, communication, verbal message. Nah, itu adalah semua yang bisa berkaitan dengan spoken. But in the particular situation like English, we speak in English. We are in the English speaking country. So, we use the spoken English using our oral, produce a verbal message to perform our communication, to exchange the information between one to another. Jadi kita gunakan percakapan kita dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi, bertukar informasi kepada satu dengan lainnya. So let's go to the explanation. Spoken English. Let's take into account these texts below. The first one is spoken. Spoken is an adjective. Jadi spoken itu adalah bersifat kata sifat, berbentuk kata sifat. Dalam konteks ini kenapa berbentuk kata sifat? Karena dia memiliki makna sebagai sesuatu yang disampaikan melalui ucapan, kata-kata dari mulut. Verbal message, pesan ungkapan, pesan kata-kata. Padahal spoken itu sendiri berasal dari verb one. Verb one speak menjadi verb two spoke, verb three-nya adalah spoken. Tapi untuk verb three bisa digunakan tidak hanya sebagai kata kerja pada kalimat pasif, tetapi juga bisa digunakan untuk adjective. Dia memberi sifat pada kata benda yang mengikutinya. So, I will explain that spoken has a similar meaning with oral. It is delivered by mouth or word of mouth. Jadi diproduksi dari mulut berupa kata-kata. For example, she is a softly spoken lady. Dia adalah seorang wanita yang berbicara dengan lembut, secara lembut. Lady, wanita yang berbicara, spoken lady, ya, spoken language.
bahasa yang disampaikan, diungkapkan. Spoken English, bahasa Inggris yang diucapkan. Seperti itu. Next, speaking. Speaking. When we have this word, we talk about an adjective. Why an adjective? Because it has a similar function like in the first word spoken. Jadi dia bisa memberi nilai sifat kepada kata benda yang mengikutinya. For example, I just finished my class in speaking skills. Nah, jadi speaking di sini bermakna kata sifat yang mensifati skills, keterampilan, kata benda yang mengikutinya. It involves conversation or speech. Jadi, dia bermakna sesuatu yang bersifat percakapan atau pidato. Saya baru saja menyelesaikan kelas saya dalam keterampilan berbicara. Jadi dia bermakna kata sifat. Tapi ketika speakingnya diletakkan sendiri tanpa melekat pada kata benda, dia adalah kata benda. Atau bisa dikatakan verb ing, yes, verb one plus ing. Kata kerja yang mendapatkan imbuhan ing sehingga berubah fungsinya dari kata kerja menjadi gerund atau kata kerja yang berubah menjadi kata benda yang dinilai sebagai aktivitas, suatu bentuk aktivitas. Contoh, what is your hobby? My hobby is speaking. Hobi saya adalah berbicara. Nah, berbicara di situ adalah objek benda. Benda dalam bentuk aktivitas, perbuatan. Next, communication. Communication dimaknai sebagai kata benda. Noun. Artinya, exchange of information. Pertukaran informasi. Pertukaran informasi berarti ada yang mengeluarkan atau mengirim pesan dan ada yang menerima pesan. Ya, sender, receiver, and then there is a message. Message-nya in the term of verbal message. Jadi, sender, verbal message, and then receiver. Nah, communication perlu adanya hubungan timbal balik from one to another. So, communication it is a process to exchange verbal or written messages from one to another. Konteks written messages itu adalah writing. Tapi kalau konteks verbal messages berarti dia adalah speaking. Contoh dari konteks ini, example, do you have any communication with him? Nah, apakah kamu ada komunikasi dengannya? Komunikasi di sini bisa verbal, bisa written. Tapi kalau dalam konteks berbicara, misalnya telepon, do you have any communication with handphone? With him using handphone. Nah, itu berarti bisa verbal messages or written messages. Ya. Baik. Jadi spoken English, semoga kita semua paham bagaimana cara menuliskannya, bagaimana fungsinya, ketepatan kata di setiap kalimat atau percakapan. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan tentang standardization of English speaking skills. Pada pertemuan yang lalu, I already told you about the CEFR, what kind of the test it is, and then what should we do to have the skill in the CEFR level. And then now, because you are the learners to achieve the
intermediate level. So we need to discuss this first, reminding you again. Based on Common European Framework of Reference for Languages (CFR), we should have several levels for having speaking skills. Now we are in the level of what? The first, the second, the third, or the fourth. Nah, jadi apakah kita sudah sampai di level yang mana? Of course, we need to have the test. Nah, jadi kita perlu tes untuk mengetahuinya. But, before you do your test, kita harus tahu dulu what kind of the situation that we have, the skills that we have in the several levels. For the elementary, ya, untuk kemampuan dasar, kemampuan basic, of course, the learners, pembelajar itu pasti bisa berkomunikasi. Using familiar everyday expressions and very basic phrases like introducing themselves and others, asking and answering simple questions about the personal identity, seperti begini. Kamu atau pembelajar berada di situasi yang saling memperkenalkan diri. For example, hello, good morning, I am Ani. What is your name? Where do you come from? Nah, kemudian ada greetings. Hello, good morning, nice to meet you. Kemudian bisa dengan asking condition, how are you? How have you been? Nah, seperti itu. Itu bagian dari kemampuan berkomunikasi pada tingkat level elementary. Nah, very basic phrases kita bisa gunakan itu dalam percakapan sehari-hari. Nah, kalau sudah berada di posisi ini, berarti Anda harus meningkatkan kemampuan menuju level yang berikutnya, yaitu intermediate. Nah, di intermediate ini terbagi menjadi 3, pre-intermediate, intermediate, and upper intermediate. Now, for pre-intermediate, it is little bit difficult for every elementary because not only about the expressions of daily life, they need to have a skill to give the information, describe the thing around. Jadi kita harus punya kemampuan bisa memberikan informasi, menjelaskan tentang sesuatu, ya, mendeskripsikan tentang sesuatu, dan kita menggunakan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam sehari-hari secara terus-menerus, ya, sering, frequently. Bukan jarang lagi tapi sering, ya. Nah, for example, giving information, you talk about the place, the places, the direction, the school, your personal identity, your hobby, and then the job, and then maybe about the book, about the story. Nah, kamu harus bisa memberikan informasi tentang itu dan menggunakan keterampilan berbicara, menggunakan berbagai macam ekspresi atau ungkapan untuk sehari-hari, ya, secara berkelanjutan, ya. Tidak jarang-jarang Anda gunakan, tapi frequently, secara teratur Anda gunakan. Nah, kalau yang intermediate itu tadi yang pre, ya. Ya, kalau intermediate berarti yang tadi sudah bisa, kemudian ditambah lagi ada satu kemampuan lagi bahwa the learners can communicate in most situations in an English speaking area. We know that a lot of places that English is used for every people in the world. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang memang masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris. English is the first language. So
we need to be considered that we are ready to have a communication with the people overseas around. Nah, ini example ketika kita di posisi pengunjung. We have our traveling schedule. Kita berada di suatu negara, misalnya di Eropa. Atau di mana ya? Misalkan kita ke negara yang berbahasa Inggris. In United Kingdom. Okay. And maybe in Asia we travel to Philippines, Singapore. Nah, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ, if you are in the intermediate level, you can communicate with another people. Nah, bagaimana posisinya Anda di situ? Anda tidak bingung karena Anda bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar sana menggunakan bahasa Inggris. Situasinya bagaimana? Situasi yang memang memberikan kultur berbahasa Inggris. Jadi Anda tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, Anda harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, jika Anda bisa menguasainya, bisa berkomunikasi, nah itu artinya Anda sudah berada di tahapan intermediate. Nah, kemudian untuk upper intermediate. Not only about the communication, but you can have the interaction with some fluency and communicate easily. Nah, jadi Anda itu tidak hanya berkomunikasi, tapi bisa berinteraksi dengan lancar, dengan kelancaran, dan komunikasinya juga mudah. You do not use the guidance from tour guide, from your friend, from the native speaker, because you have your skill to interact with the people with some fluency, and you can communicate easily. You understand what they say. Nah, jadi di upper intermediate ini lebih tinggi sedikit dari intermediate. Tidak hanya komunikasi, tapi juga berinteraksi. Ada komunikasi timbal balik antara satu dengan lainnya, dengan Anda dan teman Anda berbicara. Dan pembicaraannya jadi tidak satu arah saja. Ya. Kemudian kalau sudah di upper intermediate, Anda akan menuju ke level berikutnya, advance ini artinya yang tadi sudah dikuasai, bagian elementary, intermediate. Nah, di advance you understand a wide range of long or complex speeches. Jadi pidato, percakapan, dialog yang memiliki rentang percakapan panjang dan kompleks, itu Anda paham, Anda mengerti. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, maksudnya seperti ini. Nah, bahkan Anda punya kemampuan yang lancar, yang spontan, yang fleksibel, yang efektif untuk berkomunikasi dalam konteks situasi sosial, akademik, dan profesional. Misal, Anda seorang guru. Nah, you can speak with another people, ya, with the issue about the social life, about your academic life, about your professional life. Jadi tidak hanya pada percakapan yang sederhana saja, tetapi sudah mengacu pada isu-isu yang tadi saya sebutkan. Dan Anda sudah memiliki rentangan percakapan yang lebih kompleks, lebih panjang. Tidak hanya kalimat sederhana saja, cuma subjek, predikat, objek, tapi bisa kalimat atau percakapan yang memiliki dua kalimat dalam satu kalimat khusus. Contoh, the first sentence, the second sentence, ada konektor di antara. Menggunakan that.
Misalnya, contoh nih ya. I agree that. Nah, itu kan subjek predikat. Kemudian ada that-nya, konektor untuk menuju ke anak kalimatnya. I agree that you can join with us today because maybe next year I will not come into this country again. Nah, jadi itu sudah conversation dengan long or complex speeches. Jadi ada 3 kalimat dalam satu percakapan. Satu percakapan dan yang utuh. Bisa tentang sosial, bisa tentang akademik, bisa tentang profesional Anda. Seperti itu. Bahkan dengan kecepatan percakapan yang lebih cepat dibanding yang standar. Atau biasanya untuk native speaker itu ada penyatuan bunyi lafal pada setiap huruf. Misalkan I will menjadi I'll, ya. Kemudian do you have any question? Itu menyebutkannya dengan cepat tanpa ada jeda. Change-nya itu tidak ada. Do you have any question? Any question? Nah, seperti itu. Any question? How day? Nice to meet you. Nah, seperti itu. Jadi ada rentangan percakapan yang lebih kompleks dan kecepatan intonasi, kecepatan per detik dari setiap kata yang disebutkan. Semakin halus dalam setiap percakapannya, setiap kata, pertemuan kata, maka semakin natif diskusi atau percakapan yang kita dengar. Maka kalau kita sudah bisa mencapai target, bisa memahami apa yang disampaikan oleh native speaker, berarti Anda bisa mencapai level ini. Pasti yang utama harus dites supaya benar-benar valid hasilnya. Benar tidak kita sudah berada di atas level. Nah, untuk yang profesiensi, ini itu sudah sampai pada tahapan dia itu seperti native speaker, as like as a native speaker. Jadi tidak bisa membedakan ini benar asli orang Amerika atau tidak. You are from America or not? Are you an American? Are you an Indonesian? Nah, itu tidak bisa dibedakan. Orang Indonesia tapi berbicara bahasa Inggrisnya dengan lancar, sangat mirip dengan orang Amerika, seperti itu. Nah, di provinsi level ini, the learners can easily understand almost everything they hear or read. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, hampir semuanya paham. Dan the learners have fun and spontaneous responses to communication even in complex situation. Jadi percakapannya sudah tidak lagi dalam ranah yang biasa-biasa saja, tapi lebih ke complex situation. Bisa tentang bencana, tentang politik, tentang lingkungan hidup, bahkan yang bukan bidangnya dia bisa berbicara, berkomunikasi. Karena rentangan bacaan atau rentangan apa yang dia dengar terkait dalam bahasa Inggrisnya sudah dikuasai. Nah, untuk target Anda, for you as the learners from IAIN Pontianak, you only need the target for the intermediate level, minimal, at least intermediate. Tapi kalau bisa lebih dari intermediate, itu sudah sangat luar biasa. So now you are preparing to get the intermediate level. That is, you can communicate in most situations in an English-speaking area. Baik, ini ada beberapa negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama.
Ya, English-speaking countries. Here are several countries where English used the most. For example, kita ada benua Eropa, Europe, there are United Kingdom, Ireland, Malta, masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di Amerika, United States, Bahamas, Barbados, dan masih banyak lagi. Kemudian Afrika, Nigeria, South Africa, Zambia, Asia, India, Philippines, Singapore, Oceania, New Zealand, Solomon Islands, Vanuatu. Nah, semuanya ini masyarakatnya banyak yang menggunakan bahasa Inggris. The people use English for communication. So, we need to have several times preparing the culture, even we do not know how to be the native speaker, but we can do as the native speaker, especially in the speaking style, in the speaking accent. Contoh, kita harus bisa paham tentang beberapa idioms, ya, yang mungkin secara logika kalau diartikan per kata itu tidak masuk akal, tapi itu diartikan sebagai sesuatu yang sangat imajinatif. Contoh, misalkan I am on the top of the world. Nah, itu artinya jika diartikan dalam per satu kata, I am on the top of the world. Berarti kita berada di posisi yang paling tinggi, atau I am on the top of the mountain. Kita berada di posisi yang paling tinggi di atas gunung. Tapi kenyataannya bukan benar-benar di atas gunung, tapi kita merasakan sangat bersemangat, sangat bahagia. Kenapa? Mungkin karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Merasa amazing, wonderful, karena kita mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. So we can use the idiom I am on the top of the mountain. Nah, seperti itu. Banyak sekali idiom-idiom yang digunakan oleh para native speaker dalam pembicaraan atau dalam komunikasinya. Nah, untuk itu, jika target kita adalah bisa berkeliling ke berbagai negara yang berbahasa Inggris, khususnya kita ingin sekolah di negara yang berbahasa Inggris, so we need to learn a lot of idiom in English. Nah, kemudian kita menuju ke target for spoken English in intermediate learners. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tentang spoken English, standardization, kemudian English speaking countries. Nah, untuk meramunya menjadi sebuah target belajar, saya coba mengambil dua konsep kompetensi. Two concepts of the competence in English speaking. I take speaking and communicative competence. Not only about the speaking competence, but also communicative competence. It's really important for you to become an intermediate spoken English learner. Nah, dalam berbicara, kita itu tidak hanya berbicara saja, tetapi bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, memberi respon sesuai dengan apa yang dibicarakan. Nah, maka dari itu, dua kompetensi ini saya ramu menjadi 3 poin penting dalam konteks kebahasaan, dalam konteks sosial kebahasaan, dan dalam konteks pragmatisnya. Nah, konteks yang pertama, use language based on linguistic competence. Nah, jadi bahasa itu digunakan berdasarkan kompetensi kebahasaannya dulu.
dalam tata bahasa all languages. Ya, tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan sebagainya. Mereka punya grammar tersendiri. Nah, khusus untuk bahasa Inggris, grammar yang kita gunakan untuk tulisan dan grammar yang kita gunakan untuk berbicara itu kemungkinan ada sedikit perbedaan. Untuk yang menulis, especially for formal writing, we need to use a very complex and proper grammar. Subject, predicate, object, noun, phrase, and then object, and then adjective, the article, and so on. Kita harus menggunakan dengan tepat dan dengan feeling native speaker-nya. Nah, kemudian in spoken, ketika kita menggunakan kalimat yang ditulis itu diungkapkan dalam kosakata, dalam percakapan, kita bisa menggunakan grammar khusus untuk spoken. Sebagai contoh, di dalam tulisan kita tulis, do you have any questions? Apakah kamu punya pertanyaan? Apakah kamu mau bertanya? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, in writing, yes, of course, we need to write like that. Yes, the very proper grammar in writing. But in spoken English, kita bisa singkat, atau bisa kita buat jeda yang spoken grammarnya lebih ringkas daripada tulisan. Contoh, any questions? Nah, artinya bisa sama dengan do you have any questions? Oke. Kemudian contoh lain. Saudara saya yang berasal dari Singapura sangat keren. My brother from Singapore is very cool in writing. Kalau kita ubah menjadi spoken, kita bisa saja menempatkan posisinya dengan posisi yang berbeda, tetapi dengan makna yang sama. He is my very cool brother. The one from Singapore. Ya. Jadi ada jeda di antara ide gagasan yang akan kita sampaikan. My brother from Singapore itu gagasan pertama kan? Sebagai subjek is very cool. Is to be very cool. Sifatnya sangat keren. Nah, kita bisa membuat rentangan kalimat menjadi percakapan bahasa Inggris yang lebih menarik dengan jeda yang khusus. Seperti contoh, he is my very cool brother, the one from Singapore. Kemudian yang kedua, use language based on sociolinguistic competence. Dalam konteks ini, kebahasaannya itu tergantung pada hubungan sosial kemasyarakatan, di manakah tempat kita berada. Social life-nya bagaimana, demografiknya bagaimana, ya, kondisi masyarakat sekitarnya bagaimana, societies-nya bagaimana. Itu mengacu pada ketepatan penggunaan relasi antara sosial, kebahasaan, kesopanan, dialek dan aksennya. Nah, bagaimana kita mengungkapkan ekspresi ungkapan itu dalam konteks formal, konteks informal? Apakah sopan jika kita mengatakan kata-kata tertentu dalam situasi yang formal atau informal? Apakah ini sudah biasa? Apakah kata A dengan kata B dengan situasi yang sama itu bisa sama atau berbeda, atau kata A dengan kata A pada kondisi yang berbeda bisa sama. Nah, seperti itu. Jadi harus melihat bagaimana tingkat kesopanan dari ungkapan yang kita
termasuk sampaikan. idiom dan Termasuk humor. idiom dan Yes. humor. Language is Yes. appropriate Language is appropriate with social relations, politeness, dialect, and accent. Nah, kalau sudah sampai Nah, di kalau sini, sudah sampai di sini, the learners should the learn learners much should about learn much about the the culture among the native. among the native people. Sebagai contoh, Sebagai contoh, Anda akan pergi ke United Kingdom. United Kingdom. Bagaimanakah tingkatan kesopanan di sana itu berdasarkan kebahasaannya? Apakah berbeda jika di Indonesia dengan di Inggris untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, dalam konteks seminar, conference, dalam konteks kuliah, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Sometimes in USA, older people and younger people tidak perlu mereka berbicara menggunakan bapak, cukup ibu. dengan menggunakan nama. Nah, cukup dengan menggunakan nama In informal situation itu dianggap sudah sopan. dianggap sopan. Contoh, Bapak-bapak yang ada berumur 40 tahun, bapak-bapak yang berumur 40 tahun anak muda dengan yang berumur anak muda yang berumur 25 tahun. 25 tahun. 25 years old and 40 years old. Nah, yang 25 years old itu boleh memanggil yang 40 years old itu tanpa menyebutkan Mr. Kalau dia sudah kenal. Long time no Oh, hi see. John, long time no see. Nah, seperti itu. Jadi menempatkan idiom, humor, awareness of politeness conventions, formal and informal conversation itu harus pada in the right situation. And then the third place is the pragmatic competence. Use language based on pragmatic competence. Pragmatic competence ini maksudnya kita menggunakan bahasa langsung pada percakapan, langsung pada komunikasi di masyarakat dengan berbagai macam konteks pembicaraan. Kita siap menggunakan bahasa pada situasi apapun. Because we are a social person. Kita perlu hidup bermasyarakat. Jadi kita harus siap dengan berbagai macam konteks pembicaraan. For example, you are in the native country, in the English-speaking country, and then you wanna ask people about the directions, about the place. You ask someone or maybe on the route, or maybe on the cafe. Kemudian Anda mencoba untuk menanyakan arah. Excuse me, sir. Can you help me, please? Can you help me, please? May I ask about the direction to the bank, please? Kalau dengan orang yang baru kita kenal, dengan orang yang sudah kita kenal lama, pasti ada cara yang berbeda. Nah, dalam situasi mendesak tersebut, secara pragmatis, kita bisa mengeluarkan berbagai macam ungkapan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Contoh lain, expressing plans and intentions. Ketika Anda ingin mengatakan bahwa Anda mempunyai niat yang baru muncul, belum direncanakan tapi baru saja muncul. Nah, you are in the situation of expressing intentions. Ketika Anda ingin mengungkapkan bahwa rencana Anda itu sudah siap, sudah dijadwalkan, tinggal dilaksanakan, akan dilaksanakan. Nah,
You are going to Seperti itu. express Jadi, your plan. Nah, seperti itu. Jadi, kompetensinya ini pragmatis harus kompetensinya ini harus dipersiapkan secara dipersiapkan secara tiba-tiba ketika Anda saat itu berada terjadi, pada posisi di mana Anda berada pada sekitar, posisi ada lingkungan yang sekitar, mengajak Anda ada berkomunikasi, yang baik mengajak itu Anda berkomunikasi, berkaitan dengan baik bidang itu Anda, bukan bidang berkaitan dengan Ya. bidang Anda, bukan bidang belajar Anda. bahasa Ya. harus siap. Belajar seperti bahasa itu. harus siap. Ya, seperti itu. Alright, we are going to the last slide of the warming up of speaking ability. In this slide, we are going to discuss about the target for spoken English in intermediate learners, but concerned with the reflection of the psycholinguistic theories. Jadi, target yang kita pelajari di awal sudah dijabarkan bahwa pembelajaran spoken English in intermediate learners itu harus mengacu pada dua kompetensi, speaking and communicative competence. Nah, untuk itu kita harus sadar bahwa dua kompetensinya yang saya sebutkan tadi harus direfleksikan menggunakan teori-teori psikolinguistik. Ya, mengacu pada dua ilmu psikologi dan ilmu linguistik atau kebahasaannya. Nah, seseorang bisa merespon, bisa berkomunikasi karena secara psikologi dia sudah menyatu dengan pesan yang disampaikan, ada pemahaman kata, pemahaman teks, pemahaman pesan, verbal message from the speaker, and then they receive the message and they can produce a new message as the response for the first speaker. Nah, terus-menerus berkelanjutan, continuously, sustainability, so menjadi sebuah komunikasi timbal balik yang menunjukkan komunikasi dua arah, bukan satu arah. Nah, untuk mencapai itu, target for spoken English in intermediate learners, you can communicate in the English speaking area situation. Anda harus merefleksikan teori-teori psikolinguistik. Apa itu? Ya, yang pertama, the skill of fluency, keterampilan kelancaran dalam berbicara. Dan yang kedua, the amount of formulaic language, jumlah dari kata atau frasa yang bergabung menjadi satu yang memiliki makna yang saling berkaitan. Tidak bisa dilepaskan antara kata satu dengan lainnya. Dia tidak bisa dilepaskan, tapi harus ditambah dengan kata atau frasa yang mendukung, sehingga menjadi satu rentangan percakapan yang utuh. Nah, dua poin ini dijelaskan berdasarkan refleksi teori dari psikolinguistik, teori psikologi kebahasaan. Bagaimana kita sebagai pembelajar memahami bahasa sebagai skill, sebagai keterampilan yang memiliki ketepatan dalam menyebutkan, ketepatan dalam memproduksi kata, karena ada ketepatan menerima pesan. Pesan yang disampaikan melalui verbal message tadi, conversation, speech, yang kemudian mewujudkan suatu kelancaran dalam proses berbicara.
Nah, ini tidak akan ini bisa tidak akan tercapai bisa tercapai if we don't if have we enough don't have enough the the list list of of vocabularies. vocabularies. Jadi kita harus Jadi kita harus punya bank bank kosakata terlebih dahulu, bank tentang grammar in spoken English, kemudian dari bank data tadi kita keluarkan dalam sebuah skill yang skill itu telah dilatih dalam beberapa kurun waktu, sehingga menjadilah suatu kemampuan yang semakin meningkat pada tahapan intermediate learners. Nah, bagaimana cara meningkatkan the skill of fluency, keterampilan berbicara dengan lancar? Satu-satunya cara terbaik adalah pastinya tadi bank data vocabulary, bank data dari grammar sudah kita pegang. Kemudian aktivitas record and listen to, record and listen to. Maksudnya kita merekam, kita mendengarkan tentang audio atau suara dari native speaker, can be from YouTube, can be from podcast, can be from audio, can be from radio and something like that. Nah, itu kita ambil, kita latih pendengaran kita, listening skill kita. Kemudian latih speaking kita menggunakan time task repetition. Kemudian setelah itu kita lakukan uji coba, gladi bersih, rehearsal. Jadi apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita rekam, kita latih dengan pronunciation yang tepat, spelling yang tepat. Kemudian uji coba gladi di depan cermin, in front of the mirror. Every day, every time, every single part of the stretch of the conversation. Jadi kita dapat dua recording of the native speaker. Berarti kita harus punya dua waktu untuk mengulang. Similar with the native speaker say. And then kita gladi apa yang tadi sudah kita ulang tanpa melihat catatan. Dan kita sudah mengetahui makna dari apa yang sudah kita record tadi. Sehingga kita semakin bertambahnya waktu, semakin banyak latihan, the skill of fluency-nya juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, increasing the amount of formulaic language. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam sebuah kosakata itu ada gabungan dari beberapa kata yang menjadi frasa, yang membentuk phrase yang memiliki keeratan makna, tidak bisa dilepas satu sama lain. Contoh, ketika kita gunakan long diartikan sendiri artinya panjang. Time diartikan sendiri artinya waktu. Ago kalau diartikan sendiri menjadi yang lalu. Nah, panjang waktu yang lalu in bahasa Indonesia. Long is an adjective, time is a noun, ago is adverb. Nah, kita harus tahu makna jika semua kata ini digabung menjadi satu, menjadi phrase. Long time ago. Pada zaman dahulu, pada masa yang lalu. Nah, seperti itu. Inilah formulaic language. Semakin banyak jumlah formulaic language yang kita kuasai, akan semakin mudah kita mencapai target intermediate learners in speaking English. Contoh lain lagi. I suggest that. Saya menyarankan bahwa
I kan? advise that. I advise that. That di Nah, sini adalah That di sini konektor adalah untuk konektor untuk menyambungkan anak antara kalimat dan induk anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimat induk Anak kalimat induk kalimat harus mendukung dari satu sama lain. satu sama lain. I suggest that. Ketika kita menggunakan kata ini, pasti kita sudah ada pembicaraan sebelumnya. For example, Della, actually, I'm trying to get the ticket to German. What should I do? To get the cheap price for the ticket. Nah, seperti itu. Anda ingin menjawab menjawab pertanyaan dari teman Anda. Dan Anda tahu bagaimana cara mendapatkan tiket yang murah. You will say like this. I suggest that you need to check out the ticket from online. I have something that you will need from the application. This is the application and you may use this for your ticket. Jadi ada saran yang Anda ungkapkan. Sebelumnya Anda sampaikan dulu, saya menyarankan bahwa Anda bisa gunakan aplikasi via online. Anda bisa gunakan aplikasi ini dan Anda bisa mendapatkan tiket yang murah melalui aplikasi ini. Nah, seperti itu. Tidak bisa suggest-nya berdiri sendiri. Tidak bisa that-nya berdiri sendiri. Tidak bisa I-nya berdiri sendiri. Jadi harus bersama dalam satu frasa. Kemudian, as far as I know, sejauh yang saya tahu, itu ada konteks seberapa dia mengetahuinya. As far as I know. Nah, ketika Anda hanya menggunakan kata far I know atau I know far, itu tidak bisa secara grammar tidak diakui. I know far, saya tahu lebih jauh. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dalam konteks kebahasaan Inggris, dia harus menggunakan as far as I know. Jadi ada penambahan kata depan pada kata sifat for. Sehingga maknanya diartikan dalam bahasa Indonesia jauh lebih baik dan lebih natif dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya, to get the target for the spoken English intermediate learners, tidak hanya pada kedua kompetensi speaking and communicating, tapi Anda juga harus merefleksikan dua poin itu yang tadi sudah dijabarkan menjadi tiga kompetensi. Anda harus refleksikan ke dalam teori-teori psikologi dan kebahasaan, yaitu melalui peningkatan kemampuan berbicara lancar dan jumlah dari bahasa yang terformulasikan. Karena dalam percakapan native speaker, English spoken language, rata-rata memang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang memiliki keeratan makna antara satu dan lainnya yang tidak bisa diartikan per satu kata saja, tetapi dia harus melekat antara satu kata dengan lainnya. Dan ingat lagi, tergantung pada kapan kejadian itu berlangsung. Setiap kejadian itu berlangsung di waktu yang berbeda, maka percakapan yang disampaikan, speech yang disampaikan itu pasti akan berbeda formulanya.
Karena tenses. terpaku pada Kata kerja yang tenses. digunakan pada Kata kerja yang digunakan pada waktu-waktu Untuk tertentu. Selamat belajar. Untuk itu, Semoga ini selamat belajar. pemanasan Semoga awal. ini bermanfaat Dan untuk pemanasan saya harapkan awal. Anda Dan tetap semangat saya harapkan dalam belajar Anda bahasa tetap Inggris. semangat dalam belajar Happy bahasa learning Inggris. and keep going. Happy learning Assalamualaikum and keep going. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.